Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nela Herunisa Ramadhani dengan NIM 114230072. Dan di sini akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai evaluasi kualitas air Sungai Kapuas sebagai sumber baku mutu air bersih PDAM Kota Pontianak di Kalimantan Barat. Untuk pokok bahasan ini ada pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, tahapan penelitian, serta rona lingkungan. Masuk ke pendahuluan, latar belakang. Jadi air ini merupakan kebutuhan dasar yang harus memenuhi standar kesehatan. PDAM Pontianak mengandalkan Sungai Kapuas sebagai sumber utama air baku. Namun, meningkatnya aktivitas penduduk, industri, dan pemanfaatan lahan di sepanjang di sepanjang das Kapuas ini berpotensi menurunkan kualitas air sungai. Berbagai aktivitas seperti limbah domestik, pertanian, perdagangan, dan transportasi air dapat menambah beban pencemaran. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas air Sungai Kapuas sebagai sumber air baku PDAM. Oleh karena itu diperlukan evaluasi kualitas air berdasarkan parameter fisika, kimia, dan mikrobiologi serta pembandingnya dengan baku mutu nasional. Untuk perumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana kondisi kualitas air Sungai Kapuas pada titik pengamatan sampel PDAM Kota Pontianak berdasarkan parameter fisika, kimia, dan biologi. Yang kedua, apakah kualitas air Sungai Kapuas memenuhi baku mutu air baku untuk air bersih sesuai regulasi yang berlaku? Dan yang ketiga, bagaimana kualitas air Sungai Kapuas sebagai sumber air baku PDAM Kota Pontianak berdasarkan hasil evaluasi kualitas air? Selanjutnya ada tujuan penelitian yaitu pertama untuk menganalisis kualitas air Sungai Kapuas berdasarkan parameter fisika, kimia, dan mikrobiologi. Yang kedua ini untuk membandingkan hasil analisis kualitas air dengan baku mutu air baku untuk keperluan air bersih sesuai peraturan. Dan yang ketiga untuk mengevaluasi kualitas Sungai Kapuas sebagai sumber air baku PDAM Kota Pontianak. Untuk lokasi penelitian ini berada di aliran utama Sungai Kapuas di wilayah administratif Kota Pontianak di Kalimantan Barat. Lanjut untuk kerangka alur penelitian bisa dilihat sebagai berikut. Ini didapat dari bermula dari permasalahan kualitas air Sungai Kapuas yang dapat mempengaruhi aktivitas masyarakat yang tinggal di bantaran sungai hingga ke evaluasi yaitu hasil yang dicapai dan juga bagaimana cara pengolahannya. Lanjut untuk landasan teori. Jadi sungai ini merupakan sumber utama air baku PDAM, namun kualitasnya sangat dipengaruhi aktivitas manusia sehingga memerlukan pemantauan yang ketat. Sungai dengan tekanan aktivitas domestik dan penggunaan lahan yang intensif memerlukan analisis kualitas air yang komprehensif karena parameter seperti POD, COD, TSS, dan DO dan kekeruhan sangat sensitif terhadap pencemaran permukiman. Kondisi ekologis daerah aliran sungai dan vegetasi juga berpengaruh terhadap kemampuan sungai untuk melakukan self-purification. Penilaian kualitas air dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran dengan baku mutu nasional serta menggunakan metode indeks pencemaran untuk menentukan status mutu air dan tingkat kelayakan sungai atau tingkat kualitas air sungai ini sebagai sumber baku air baku PDAM. Nah, kualitas air ini ditentukan oleh kondisi fisik, kimia, dan biologis di perairan, dan juga dinilai melalui parameter seperti suhu, kekeruhan, pH, DO, BOD, COD, nutrien, serta coliform dan juga bakteri E. coli. Variasi kualitas air ini dipengaruhi aktivitas manusia di sepanjang daerah aliran sungai, terutama limbah domestik dan penggunaan lahan yang meningkatkan beban pencemaran. Pencemaran terjadi ketika masuknya bahan atau energi mengubah sifat air sehingga tidak memenuhi baku mutu. Evaluasi kualitas air pada penelitian ini menggunakan metode indeks pencemaran atau IP yang menggabungkan berbagai parameter untuk menentukan status mutu air. Dan hasil IP ini dibagi menjadi 4 kategori, yaitu tidak tercemar, tercemar ringan, tercemar sedang, dan juga tercemar berat. Ada pula rumus perhitungan yang saya gunakan sebagai berikut. Lanjut untuk metodologi penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menganalisis kualitas air Sungai Kapuas berdasarkan parameter fisika, kimia, dan mikrobiologi.
Data primer ini diperoleh melalui pengambilan sampel di beberapa titik, seperti di hulu sungai, tengah, dan juga hilir sungai. Setelah sampelnya diambil, lalu bisa dilakukan uji di laboratorium. Sedangkan data sekunder ini bisa berasal dari PDAM, laporan lingkungan, dan juga studi literatur seperti jurnal. Analisis kualitas air dilakukan menggunakan indeks pencemaran sesuai dengan Kepmen dengan membandingkan hasil uji terhadap baku mutu. Nilai IP ini digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran dan menilai kualitas Sungai Kapuas sebagai sumber air baku PDAM. Untuk parameter yang digunakan yaitu ada parameter fisika, kimia, mikrobiologi, serta informasi lingkungan yang diperoleh melalui survei lapangan, pemetaan, dan analisis laboratorium. Metode analisis dijelaskan pada tahapan kerja masing-masing seperti teknik sampling pada kerja lapangan dan pembandingan baku mutu terhadap tahap evaluasi. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang merupakan hasil dari pengukuran langsung seperti suhu, pH, kekeruhan, DOD, eh, DO, BOD, COD, TSS, dan E. coli. Serta ada pula data sekunder yang didapat dari PDAM, DLH, dan juga studi literatur. Pengumpulan data ini dilakukan melalui observasi, dokumentasi lapangan, dan pencatatan kondisi sekitar untuk memastikan data yang diperoleh ini sudah akurat dan dapat dipercaya. Ada pula perlengkapan penelitian yaitu sebagai berikut. Ini terdapat bahan, peralatan lapangan, serta bahan-bahan untuk studio, yaitu untuk pasca lapangan, yaitu untuk pengolahan data setelah di lapangan. Selanjutnya ada pula diagram alur penelitian yang dilakukan dari mengumpulkan data-data sekunder seperti citra, peta rupa bumi, data sekunder kewilayahan, hingga ke kelayakan air Sungai Kapuas sebagai sumber air baku. Selanjutnya untuk arena lingkungan, untuk komponen yang pertama, ini ada komponen geofisik kimia. Kondisi fisik wilayah Kota Pontianak dipengaruhi oleh iklim tropis basah dengan suhu tinggi dan curah hujan yang besar sepanjang tahun. Wilayah ini didominasi oleh dataran rendah aluvial, hingga hasil endapan Sungai Kapuas dengan kemiringan lahan yang sangat melandai dan ketinggian mendekati permukaan laut. Jenis tanah yang berkembang merupakan tanah aluvial dan gambut dengan karakteristik daya dukung terbatas dan drainase yang kurang baik. Secara geologi, wilayah ini tersusun oleh batuan sedimen muda yang relatif lunak dan berada pada zona tektonik yang stabil. Sistem tata air sangat bergantung pada Sungai Kapuas dan jaringan parit. Namun, kapasitas drainase yang terbatas serta pengaruh pasang surut sungai meningkatkan potensi genangan. Kondisi tersebut menjadikan banjir sebagai bencana alam yang paling dominan, sementara kebakaran lahan berpotensi terjadi pada musim kemarau di kawasan tanah bergambut. Untuk komponen selanjutnya, ada komponen biotis yang merupakan didominasi oleh flora dan fauna khas ekosistem rawa dan sungai. Vegetasi alami umumnya berupa tumbuhan rawa, semak belukar, serta vegetasi riparian di sepanjang bantaran Sungai Kapuas. Meskipun ada kawasan perkotaan yang mengalami banyak perubahan menjadi tanaman budidaya, taman kota, dan ruang terbuka hijau. Fauna yang dijumpai meliputi burung air, reptil kecil, serta berbagai jenis air tawar yang hidup di perairan sungai. Karena keragaman hayati di perkotaan ini cenderung menurun akibat alih fungsi lahan serta aktivitas manusia, namun masih relatif terjaga di kawasan sekitar sungai dan area yang lebih alami. Untuk komponen selanjutnya, ada komponen sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat. Kondisi sosial masyarakat Kota Pontianak ini ditandai oleh kepadatan penduduk yang cukup tinggi, terutama di kawasan perkotaan dan bantaran Sungai Kapuas, dengan dominasi penduduk usia produktif yang mendorong aktivitas sosial dan ekonomi yang intens. Perekonomian masyarakat didominasi oleh sektor perdagangan, jasa, dan kegiatan informal yang banyak bergantung pada keberadaan Sungai Kapuas. Meskipun sebagian masyarakat bantaran sungai masih memiliki tingkat pendapatan menengah ke bawah dan rentan terhadap banjir. Budaya masyarakat berkembang menjadi budaya sungai yang tercermin dalam aktivitas sehari-hari dan interaksi sosial, didukung oleh keberagaman etnis yang membentuk karakter sosial yang dinamis. Dari sisi kesehatan, kondisi lingkungan, terutama sanitasi dan kualitas air, sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat, dengan potensi penyakit berbasis lingkungan yang meningkat saat terjadi banjir. Meskipun akses terhadap fasilitas kesehatan relatif memadai.
Ada pula penggunaan lahan yang dimana penggunaan lahan di Kota Pontianak ini didominasi oleh kawasan permukiman, perdagangan, dan jasa yang berkembang pesat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Kawasan di sepanjang Sungai Kapuas banyak dimanfaatkan sebagai pemukiman, pelabuhan kecil, serta area kegiatan ekonomi skala lokal. Selain itu, masih terdapat ruang terbuka hijau, lahan rawa, dan kawasan dengan tanah gambut yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Perubahan penggunaan lahan yang cenderung mengurangi area resapan berkontribusi terhadap meningkatnya resiko genangan dan banjir di beberapa wilayah kota. Berikut yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.